perjuangan istri saya 27 tahun dia mendoakan supaya ada pertobatan suami. Ya, tahun 91, 3 tahun kemudian setelah saya married, saya datang ke Jakarta dan bisnis garment. Dan Tuhan berkati saya begitu luar biasa, sehingga kantongnya banyak duit. Saudara-saudara, apa yang terjadi dengan kehidupan saya? Min, silakan. Mana waktu itu saya kawin dengan suami saya, seorang yang bukan Kristen. Dan saya dari kecil udah Kristen ya, udah mengenal Tuhan. Ini awal yang saya salah ya. Dalam firman Tuhan selalu mengajarkan kita untuk mencari pasangan yang seiman. Tapi saya cari yang tidak seiman. Itu berarti saya udah melanggar ya. Tapi puji Tuhan luar biasa, walaupun saya melanggar ini, tapi Tuhan bukan berarti Tuhan meninggalkan saya. Saya tetap dipelihara Tuhan sampai hari ini. Bagaimana saudara melihat kami tetap baik ya. Tapi melalui suatu proses yang cukup panjang, di mana saya kawin dengan seorang suami yang bukan Kristen. Dan bukan hanya itu, saya melalui pergumulan yang begitu luar biasa dari tahun ke tahun. Seorang suami yang hidup dalam dunia malam. Semuanya ada, perempuan iya, perokok iya, peminum iya, dan yang terakhir narkoba iya. Komplit, paket komplit. Tapi Tuhan kita luar biasa ya. Selama pergumulan saya bagaimana menghadapi seorang suami yang begitu luar biasa, hidup dalam dunia malam. Yang saya lewatin hanya mengandalkan Tuhan. Bercucuran air mata sepanjang hari setiap malam, di mana menunggu seorang suami yang belum pulang. Bukan 1 malam nggak pulang, sekali keluar bisa 2 minggu nggak pulang ke rumah. Dan bukan cuma 2 minggu, berturut-turut mengulang-ulang sampai bertahun-tahun. Di mana suami pernah 1 kali berkata mau berubah. Selalu saya pulang, saya nasihatin dia bagaimana dia katanya mau berubah dan ingin punya anak lagi. Waktu itu saya anak cuma 2 dan ingin punya anak. Kalau punya anak 1 lagi saya berubah katanya. Ya, saya pikir iya benar ya, 1 anak lagi nggak apa-apa lah ya, tambah 1 lagi jadi 3 ya. Yang penting berubah. Akhirnya di tahun 2000 saya melahirkan seorang putri lagi. Bukan perubahan yang saya terima, tapi istilah pengkhianatan ya, lebih parah lagi dari yang sebelumnya. Makin jadi, dan yang lebih lagi masuk ke narkoba yang semakin parah. Udah sampai ke tingkat pakai sabu ya. Dan singkat cerita itu pemakaian sabu udah luar biasa. Dan saya merasa saya tidak sanggup lagi. Saya hanya berdoa supaya Tuhan menjamah suami saya berubah. Dan saya berdoa, Tuhan saya nggak kuat lagi. Saya mau berserah kepadamu. Dan saya saat itu juga kami sudah tidak ada komunikasi lagi. Keributan yang tidak bisa dihindari lagi. Akhirnya dengan pertolongan Tuhan, melalui mertua saya bisa menemukan satu yayasan. Yayasan ini rehab ya, yayasan rehab. Akhirnya suami saya ditangkap, dimasukin ke dalam rehab ini. Singkat cerita, selama 6 tahun suami saya diproses. Dan bagaimana prosesnya, mungkin suami saya bisa menceritakan. Benar ya Bapak Ibu, pada waktu titiknya di mana dia bilang, pada waktu paling dia tidak sanggup lagi, Tuhan menjawab doa dia. Tapi menjawab doa dia pada saat dimana ekonomi kami hancur-hancuran. Karena saya pakai narkoba sambil judi, dan saya sampai utang judi banyak dan utang bank banyak. Justru pada saat itu, titik itu, Tuhan menjawab doa dia. Saya didatangin di 3 orang, badannya besar-besar, dan dia tanya, Pak, apakah kamu Elvis? Nama dulu saya namanya Elvis.
lucu ya, luar biasa. Langsung saya ditangkap dan dibawa di dalam mobil. Waktu itu saya lost contact dengan istri selama 6 tahun, Bapak-Bapak. Saya diproses dengan begitu keras di dalam satu yayasan, saya tidak sebut namanya, hanya berhadapan tembok dan Alkitab. Sering dipuasa, tidak boleh meneliti diri karena ada hukuman, push up 200 sampai 1000-an, dipuasain sampai puasa 7 hari, 4 hari, bahkan 40 hari, sering dipuasakan. Dan saya tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan saya melalui proses pemulihan narkoba saya begitu. Tapi dulu saya melihat, sekarang saya sudah mengerti. Karena saya ternyata manusia tipe seperti ini harus melalui proses seperti yang saya terima ini. Karena di dalam firman Allah mengatakan bangsa Israel keluar daripada Mesir, diputar-putar 40 tahun baru sampai di Kanaan. Ternyata kehidupan saya harus melalui 6 tahun dengan proses yang begitu keras, sehingga baru hari ini saya boleh memetik hasil. Istri saya melihat ada perubahan saya. Saudara-saudara, 6 tahun diproses, tidak boleh melihat anak, anak tidak boleh besuk, istri tidak boleh besuk, orang tua tidak besuk. Tahun pertama saya kuat menghadapinya. Tahun kedua saya sudah mulai bimbang. Saya mendengar lagu Natal seperti ini karena saya masuk di bulan 11. Saya tahu sebentar lagi Natal. Saya mendengar suara Natal. Ini pasti istri besuk, tidak besuk. Dan berikut lagi 1 tahun lagi saya mendengar lagu musik Natal. Saya pikir ini istri tidak mungkin besuk, tidak besuk. Benar, tidak besuk lagi. Sampai terus 6 tahun saudara. Saya hampir gila. Saya sudah berhalusinasi dengan bermacam-macam intimidasi. Istri saya cantik ya, pasti ya sudah ada yang benar, ini manusiawi. Saya pikir ini pasti istri saya sudah dapat orang lain. Anak saya juga pasti narkoba karena saya narkoba. Utang semua udah begitu banyak, pasti gimana. Saya tidak tahu bagaimana selama 6 tahun di dalam bagaimana istri melalui ini. Selama dan sejak suami saya masuk ke rehab, bisnis saya dipulihkan dengan luar biasa dan mujizat sekali. Dan bisnis usaha saya di Tanah Abang diberkati sangat luar biasa, sehingga saya melewati selama 6 tahun itu rasanya cepat banget ya. Cepat udah keluar gitu. Iya, padahal saya bisnis saya lagi bagus-bagusnya gitu ya. Inilah Tuhan ya. Tuhan tidak pernah mengutang ya. Dalam keadaan waktu saya dihabisin nama suami, dan waktu dipulihkan, diproses, saya malah diberkati yang sangat luar biasa. Dan suami saya bertobat dan masuk full gospel. Akhirnya di dalam full gospel juga pelayanan, dan bukan hanya di full gospel saja, di gereja kami di Grow Season City dipercayakan sebagai koordinator ibadah raya jam 11. Luar biasa ya. Apa yang orang bilang tidak mungkin, tapi tidak ada yang mustahil buat kita sebagai orang Kristen ya. Dari yang tidak mungkin itu pasti mungkin. Dulu saya dikatakan suami kamu nggak bakal bisa berubah. Saya juga pernah putus asa bahwa suami saya tidak pernah akan berubah. Tapi Tuhan kita luar biasa. Dari yang tidak mungkin jadi mungkin. Terima kasih. Ya, saya tambah 1 menit baik. Saya mau sampaikan juga pada bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di malam hari ini. Dan tidak demikian gampangnya juga. Setelah saya keluar daripada rehab, ya, saya mengadakan akan tambah 1 cucu lagi menjadi 4 cucu. Dan hidup kami berdua begitu bahagia merasakan bagaimana penyertaan Tuhan yang sempurna kepada kita. Teman-teman, pesan terakhir yaitu di mana proses terjadi dalam kehidupan kita, tetap ibu-ibu sabar, percaya Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada mustahil bisa menjadi. Tuhan Yesus memberkati. Dengan FCB, ada 1 peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami berdua. 3 bulan kemudian saya menerima Tuhan Yesus, pencurahan Roh Kudus. Benar, saya mengalami pencurahan Roh Kudus. 3 hari kemudian 3 Oktober 2015 saya masih ingat, saya menerima Tuhan Yesus. Tepuk tangan dong. Saya dibaptis. 2 hari kemudian tanggal 5 saya ikut alif land FCB MFA ke Alor. Mungkin Pak Lai, Kempin Anda ikut ya. Ke Alor saya melayani di sana. Pertama, 3 hari kemudian saya pulang.
teman-teman katanya, ayo jadikan pada Daniel ini menjadi seorang presiden chapter. Apa yang terjadi dalam kehidupan kami berdua? Rumah kami terbakar di tanggal 11. Ini kami juga tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan terjadi seperti ini. Nah sekarang saya melihat waktu itu adalah musibah, tapi sekarang saya lihat kembali itu adalah berkat. Bapak-bapak Ibu, ternyata rumah tersebut begitu banyak kenangan yang tidak baik. Pisau terbang, kursi terbang, botol terbang, benjol-benjol, semua tembok ada bekas. Terlebih lagi kamar mandi kami itu penuh dengan barang-barang yang saya pakai yang benar. Bagi Tuhan itu begitu luar biasa. Saya baru sadar sekarang Tuhan engkau dahsyat. Nggak mungkin manusia ciptaan baru ditaruh di tempat yang begitu. Ada firman mengatakan tidak mungkin air anggur yang baru ditaruh di jilbab yang lama, pasti akan terjadi. Manusia ciptaan saya nggak boleh taruh di tempat yang lama karena banyak kenangan-kenangan yang Tuhan hancurkan. Dan puji Tuhan, Tuhan membangunkan kembali rumah yang lebih besar dan lebih bagus, lebih gelis, lebih keren. Teman-teman, dan akhirnya apa? Terus Tuhan berkati bukan berkat tadi secara finansial, tapi cucu saya sudah tambah. Dan minggu depan, tahun depan, ya,